Kita kehadiran email atau Melani Dewi, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Thank you Mas Dipa. Kita sebutin dulu, talent lu siapa aja? Siapa aja, ada berapa orang? Sheila Dara. Ada Sheila Dara, ada Adinda Adinda Thomas, Thomas. ada Vita Anggreni, Iya. ada Nico Siaan, cuman dia belum terlalu sama, ada beberapa yang masih freelance masih baru lah. Oh. Termasuk adiknya Sheila Dara kan? Faisal iya, Iya, Faisal. tapi untuk acting ya. Untuk acting aja, Untuk kalau musik acting dia aja. enggak ya? Kalau musik Udah ada yang udah megang ada lah ya? yang handle. Nah, ceritanya nih Dip, yang gue penasaran justru adalah bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan Sheila Dara pada waktu itu. Siapa duluan, kamu atau dia? Pertama Yang kali. ngobrol pertama kali Sheila dan Bunda mamanya. Cari kamu. Kita sebelumnya sudah kenal. Jadi Sheila itu sebelumnya dia di label recording Oh, iya, dia Wannabe. kan nyanyi. Iya, Wannabe. betul. Aku kebetulan di Wannabe. Iya. Aku ngobrol bareng. Terus ngerasa "Aja, cocok Bun, gitu?" Ini aja kita jalin aja. Kadang kan sebelumnya kan udah pernah Iya, terjalin iya. hubungan juga Iya, kan iya. waktu pas di Wannabe itu. Cobain tapi casting dulu ya Bun. Screenplay, Star Vision. Maksudnya bener-bener sama Sheila tuh bener-bener dari nol, dari awal. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke 164 Dip. 163. 63. Oke, hari ini kita di episode 163. Gue pengen cepet-cepet episode 200 aja gue. Kita kehadiran seseorang yang mempunyai beberapa talent yang cukup sibuk. Sempat kolaborasi juga sama kita. Iya, spesial lah sama kita dia. Talentnya ada salah satunya Sheila Dara Aisyah, sempat bareng kerjasama sama gue di Jatuh Cinta seperti di film. Sama Dion juga cukup sering sekarang. Apalagi sama dia. Kita kehadiran email atau Melani Dewi, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir. Mas. Sama-sama. Thank you Mas Dipa. Thank you. Jadi gimana sekarang sibuk apa sih Mel? Sheilanya sibuk banget ya. Sibuk liburan. Ada break-breaknya lah Mas. Oh, Masa ada syuting break. mulu Masa syuting mulu ya, kasihan. bener. Secara udah harus dibagi-bagikan waktunya. Kapan liburan, kapan kerja gitu. Sebenarnya salah satu yang unik ya dari email ini, kita sebutin dulu talent lu siapa aja? Siapa aja, ada berapa orang? Sheila Dara. Iya. Ada Sheila Dara, ada Adinda Adinda Thomas, Thomas. ada Vita Anggreni, Iya. ada Nico Siaan, cuman dia belum terlalu, bukan Nico host ya. Iya. Niho. Siaan. NICHO. Iya. Niho. Belum terlalu di film belum Oke. terlalu, masih banyak iklan-iklannya gitu. Sama ada beberapa yang masih freelance masih baru lah. Oh. Termasuk adiknya Sheila Dara kan? Faisal iya, Iya, Faisal. tapi untuk acting ya. Untuk acting aja, Untuk kalau musik acting dia aja. enggak ya? Kalau musik udah ada yang udah megang ada lah ya? yang handle. Oh. Gitu. Yang unik ini 3 talent lu adalah 3 talent yang bersahabat ya. Sheila, Iya. Adinda dan Adinda Thomas sama Vita. Vita. Mereka berteman dekat. Iya, Lumayan. Siapa duluan yang lu pegang? Sheila. Nah, dari Sheila yang lain ngikut ketarik apa gimana? Iya. Kocak bener tiga teman. Atau bisa aja Sheila merekomendasikan. Iya, ini 3 teman dekat, satu Iya. dipegang. Kalau satu nggak akur bisa 3 Sebenarnya lepas nih. Sebenarnya tuh Sheila dari sama aku tuh kan udah lumayan lama ya. Berapa lama, Mel? Lebih dari 10 sih. Oh lama. Oh, lagi dari dia rambut panjang berarti. Iya. Lama. Lalu Dinda punya manajer sendiri, Vita punya Vita manajer punya manajer sendiri. sendiri. Tapi kan mereka ini kenal aku juga gitu. Jadi maksudnya kalau pas aku lagi syuting ketemu ngobrol, kalau main pas aku ada ngobrol main gitu. Sampai pada akhirnya kalau Dinda sekitar 4 tahun yang lalu. Adinda Dinda Thomas. duluan Adinda, berarti. Dari oke, Dinda. Adinda, Mbak, ya bantuin aku. Kenapa? Handle aku aja deh Mbak. Kakak aku sibuk. Oh, kira kakaknya. Ya. Sebelumnya di manajemen tapi habis itu sama Kak Citra. Kakak aku sibuk nih nggak kayak handle. Oke, ya udah yuk. Iya, boleh kan Mbak? Boleh, ayo. Ya udah, karena udah
kenal sama anak-anak itu, sering ngobrol, main juga. Mel, Jadi biasanya kamu ngomong dulu nggak sama artis pertama kamu, misalnya kayak Sheila, aku dimintain untuk itu, atau kamu langsung itu Iya, aja? apalagi mereka berdua berteman dekat lu ya. langsung mutusin aja gue ambil kayak gitu. nanya sih enggak, cuman ngobrol Oke. gitu. Ya coba Maksudnya- jadi memberikan informasi saja lah ya. Iya, Lebih ke karena aku sebatas itu tahu kan. karakter mereka beda-beda semua. Jadi untuk jualannya pun aku sudah mikir sampai ke sananya Iya, kan iya, pastinya. Untuk jualannya pun segmennya pasti beda-beda. Sebenarnya bertiga ini beda-beda sih enaknya. Iya, itu dari awal ya Iya, sudah beda. aku pikirkan seperti Iya. itu. Sampai akhirnya kemarin 2 tahun lalu Vita, Bergabung. Mbak, aku sudah selesai melahirkan anak kedua. Aku mau dong film, aku udah nggak mau, aku belum Nggak mau mau back FTV lagi. sinetron dulu. Sinetron, ya. Biar anakku keurus dengan benar. Iya, Gitu. Oh, boleh, ayo, aku bilang gitu. Tapi nggak gampang ya, Fit. Harus sabar ya. Iya, Gak apa-apa kan kamu casting. Ya dari nol lagi lah. It's okay, nggak apa-apa katanya. Oke, udah. Ya jadi gigih kita coba ke satu sampai kemarin akhirnya pecah telur juga tahun lalu. Oh, gitu ya? Alhamdulillah, iya. Oke. Untuk di film, Iya, iya. iya tahun lalu dan tahun ini Vita Ada udah filmnya, ada. Ada film. ada film, puji syukur. Nah, ceritanya nih Dip, yang gue penasaran justru adalah bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan Sheila Dara pada waktu itu. Siapa approach duluan, kamu atau dia? Yang approach kamu, jadi yang mau approach Sheila, mau approach kamu jadi manajer dia, atau kamu approach Sheila gitu loh, untuk kamu pegang dia. Pertama Yang kali ngobrol pertama kali Sheila dan Bunda mamanya. cari kamu. Kita sebelumnya sudah kenal. Jadi Sheila itu sebelumnya dia di label recording Oh, iya, dia masih kan musik. nyanyi. Iya, Wannabe. betul. Aku kebetulan di Wannabe. Iya. Sheila selesai kontrak di Wannabe untuk nyanyinya. Lalu udah kan Iya. stop di situ. Terus Tahun berapa kira-kira, Man? aduh 2000 berapa ya? Sebelum 2010? ya sebelum 2010. Oke. Iya, iya. Lalu ngobrol Mbak, Sheila dong ayo. Waktu itu Sheila masih kuliah. Masih kuliah. Kenapa Bun? Sheila tuh pinter loh. Sekolah SMA 8, UI. kuliah UI. Tuh. Dia Kayaknya IQ aku ingat banget tuh. Kayaknya IQ udah di atas 120 kayaknya. Walaupun dia bilang pas kalau gue kasih pertanyaan-pertanyaan sulit, enggak, gue udah pinternya udah habis. Dia bilang masih gitu. Sheila itu aku ingat banget. Wisuda itu dia umur 20 tahun. Nah, itu. Wisuda 20 tahun. Pintar S1. banget kamu dua. S1 itu UI. 3 tahun dia. Karena aku harus minta izin akselerasi lokasi. SMA-nya jangan-jangan itu. dia. Itu di atas 120 kayaknya IQ-nya itu. Itu seperti Itu waktu pertama kali ngobrol, akhirnya ngobrol udah keluar dari Wannabe apa masih? Sheila. Enggak, email. Kalau gue waktu itu abis lahiran anak kedua kayaknya. After. Oke. Gitu. Ngobrol bareng. Terus ngerasa cocok aja Bun, gitu. ini aja kita jalanin aja karena kan sebelumnya kan udah pernah terjalin hubungan juga kan waktu pas di Wannabe itu. Cobain tapi casting dulu ya Bun. Kita mulai dari nol pertama. Ya udah ada teman-teman banyak kan, Screenplay, Star Vision. Maksudnya bener-bener sama Sheila tuh bener-bener dari nol, dari awal. Sempat main FTV juga dong Sheila. Iya. Iya kan FTV. sempat ya. Iya. Film pertama apa? Waktu itu inget gak? Aku, Kau dan KU apa ya kalau nggak salah? Star Vision. Star Vision. Oke, aku inget Deva Mahendra itu ya. Iya. Bukan dong, itu Sabtu Bersama Bapak. Aku, Kau dan Kau, siapa sih? Babe Cabita kalau nggak salah. Ya pokoknya yang posternya banyak duduk-duduk rame, banyak lah ya, gitu ya. Itu film pertamanya. Kalau nggak salah itu film pertama. Sih. Kayaknya ada di filmnya Radit juga deh sih. Ada dua judul. Ya kan? Marmut Merah Marmut Jambu sama aku lupa judul satu lagi apa. Bukan Cinta Bosorus tapi yang jelas. Bukan. Yang aku ya ingat udah, cuma Marmut Merah Jambu. Iya benar. Kayak gitulah. Maksudnya dari FTV terus itu sinetron beberapa kali, cuman aku sengaja memang ambil sinetron yang TV yang enggak terlalu yang stripping banget gitu. Setahun kalau nggak salah, cuma setahun. After itu, Shil, kita coba film yuk. Boleh
Oke. Gitu. Habis itu udah fokus film sampai sekarang. Film kan nggak mudah mas. Iya betul. Sheila nggak langsung PU loh. Iya Iyalah pasti. Bener-bener dari bawah gitu. Naiknya. Jadi perjalanannya tuh nyaman sekali ya. Maksudnya ngerasain sampai ke tahap ini tuh bener-bener tahu rasanya dari bawah. Dari bawah ya. Gitu. Iya. Gue selalu happy sih jalan karena sebelum dari Imaginary kan juga sama Ernest kan selalu bareng dari mulai Teka-teki Tika sama Teka-teki Tika. Gara-gara Warisan. Iya. Karena ada Sheila juga kan. Itu ya, kebetulan gue sama Ernest kan udah kenal lama juga. Iya. Gue pengen sama anak lo, ayo dong Nas, tunggu ya. Pokoknya abis lo syuting kemarin tuh ngobrol intens sama Ernest itu waktu selesai syuting, nanti kita cerita tentang hari ini. Iya. Abis dari itu gue langsung. paling suka banget Sheila di situ. Abis itu langsung yang Mel, gue ada nih 2. Iya langsung. Dua-duanya pandemi. Tapi ya sudah, sejak akhirnya Nas langsung Sheila main bisa talent sama lagi lo. yang satu ya. Iya main talent. Sama talent lu juga. Iya. Dua-duanya ada talent gue. Betul kan? Bener. Tapi kalau dibilang kita balik ke dulu waktu sebelum kerja di dunia entertainment, lu mikir ini gak sih waktu kecil mau kerja di aku mau pokoknya pas lulus kuliah mau kerja ini gitu? Kebetulan gue kuliah itu komunikasi Di? PR UPN. Oke. Jogja. Komunikasi tuh Jogja. Jogja. Apa waktu itu ngambil komunikasi karena yang dikebayang apa Mel? Gue abis ini kerjanya ini ya. Gue kebayangnya gue nggak mau kerja banget. Gue gak mau kerja yang office hour, serius gitu. Kayaknya nggak bisa saya. Aku tuh nggak bisa terlalu ramah dalam ruangan. Aku lebih seneng orang lapangan. Jadi abis lulus apa pekerjaan pertama? langsung masuk Global TV. Sebagai apa dulu pertama kali? Talent artis. Berapa lama di Global? 6 tahun. Gua kenalnya karena dia di Global. Oke. Karena email ya. 6 tahun di Global. Dari belum nikah aku Iya, kenal Mas Sulung. Iya lu. Abis dari Global kemana? Abis dari Global 6 tahun karena kayak merasa sudah enough ya Iya, gitu. iya, iya. Kayak sepertinya tahu sendiri kan anak TV harus benar-benar yang Dan dikejar-kejar soal payment kan, ditagih-tagih terus. Sebelum kita pindah, ini teman-teman biar tahu. Talent koordinator di TV itu ngapain sih biar orang tahu. Ini beda sama di film, beda sama di film. Job desk-nya ngapain? Talent koordinator di TV. pertama kita terima request dari produser. Iya. Oke, kita biar gampang ngebayangin program yang lo pegang apa dulu di Global. Banyak banget. Contoh salah satu yang paling orang pasti tahu gitu. Let's Dance. Oke, Let's Dance. Oke. Let's Dance. Request dari produser minta ini. Itu kan kita langsung ngasih untuk 1 bulan karena Let's Dance itu seminggu sekali kan syuting. Oke. Seminggu sekali syuting dan itu selalu luar kota. Kebayang dong gue nggak pernah ada di Jakarta Raya ini. Oke. Selalu keluar kota, berangkat Jumat, pulang Senin, Senin, begitu terus. Oke. Pada saat itu gue megang 10 program. Satu talent tuh rata-rata 8 sampai 10 program. 8 sampai 10 program. Oke. Dengan produser yang berbeda-beda, dengan request yang berbeda-beda. Dan mungkin banget lu mendapatkan 1 bintang tamu buat sekian program berarti dong. Mungkin nggak? Karena gimana? Misalnya ada 1 bintang tamu, lu megang 10 program kan. Lu request buat ini dan ini. Biasanya kan gitu kalau telco tuh abis program ini talent ini gampang, lancar, enak komunikasi. Cobain lagi yang kayak gitu. Gue jarang sih. Karena itu semua request kan? By request. Karena dan program gue tuh beda-beda. Ada yang program remaja, ada yang MTV. Tapi lu ini kan sepihak ya, one way gitu kan. Tapi lu juga bisa mengusulkan juga nggak ke produser? Iya, pasti, kan? pasti. Ada produser yang menurut lo siapa? Iya, jadi gue yang jawab. Iya. Karena kan yang dia request pun belum tentu bisa juga. Iya. Belum kalau mentok di Jadi mendingan, jadi kalau misalnya produser yang udah deket sama gue, Mel, syuting Mel, maunya siapa? Dion Wiyoko. Lo aja yang list. Kayak gitu. Udah gue kasih. Oke, yang ini ntar dulu. Jadi ya udah. Sebegitu mudahnya. Jadi maksudnya peran talent dan produser tuh memang sangat dijaga. Iya. Kalau di Global TV berarti yang hubungin ke manajer talent apa tim kreatif?
talent. Oh talent. Karena biasanya kalau ada beberapa TV yang tim kreatif ngomongin talent yang nego kan. Tim kreatif yang asal ngayal ngasih ini, talent ini aja ngayal ini. Habis itu talent yang nego. Nah ini enggak, lu yang nanya dan juga nego. Sebagai saya mantan anak TV, anak talent, sebenarnya kadang-kadang suka agak aneh sih. Maksudnya beda banget sama yang dulu aku lakukan gitu. Kalau aku tuh nelfon manajernya, cek schedule, nanya jadwal, aku sendiri yang kasih materinya, dealing, kontrak, itu semuanya aku yang handle sampai ditagih-tagih belum pembayaran juga dong. Iya pasti. Iya. Sampai di lokasi syuting dia ada, itu tanggung jawab aku. Jadi lu ke lapangan sampai, juga kan? Lu ke kantor sama ke lapangan. Makanya deket sama talent tuh bukan syuting kerja doang. Di luar itu pun kita main gitu. Enaknya sih seperti itu ya. Nah biasanya kan kalau kami sekarang juga sih kayak gitu ya. Itu kan hubungin manajer itu kan suka malam-malam kan? Aku nggak pernah ya. Nggak pernah ya? Oh berarti nggak pernah dapat dadakan. Kita kan suka dihubungin dadakan buat besok. Kita biasanya jam 10, jam 11 buat kapan? Buat jam 9 pagi. Apa-apa kayaknya gitu. yang mungkin yang sekarang ya. Maksudnya gue nggak tahu ya. Tapi kalau zaman gue kita tuh jarang banget minta manajer di atas jam 10 malam. Jam 9 malam pun jarang banget. Udah enggak ya? Enggak. Oke. Dari zaman dulu tuh kayak gitu. Jadi sebisa mungkin begitu udah dapat request atau misalnya terserah lo aja deh mau yang talentnya siapa aja gitu. Itu ya udah kita kerjain dari sore sampai jam 8 setengah 9 deh. Selesai udah berhenti. Apa yang terjadi kalau buat besok tapi belum dapat? Ya udah lewat dong, overtime berarti. Jarang banget terjadi. Itu pasti terjadi. karena itu tadi kecuali nih kali, kecuali amit-amit yang udah deal mendadak nggak bisa sakit atau apa kayak gitu. Ada aja sih penggantinya. Jadi biasanya kalau itu ada beberapa talent kita kan syuting kan barengan ya jam deketan. Paling gue ambil dari program sebelah ke gue dulu. Toh pun misalnya dia live gue tapping ya udah. Jadi talentnya juga gak keberatan, soalnya dapat double. Begitu. Udah datang sekalian juga di studio kan. Pasti selalu ada solusi kalau anak TV itu, nggak mungkin nggak. Benar. Dan talent adalah orang yang sangat tahu budget-budget artis. Iya, nggak apa-apa langsung 2 sekaligus gitu kan. Udah di sini juga gitu. Kalau udah naik dikit paling komen duluan soalnya. Jadi karirnya email kan berarti dari global terus ke wannabe. Langsung wannabe. Di wannabe sebagai talent juga. Media relation. Jadi aku yang ngurusin promo artis-artis ini kebetulan tuh label musik dan manajemen artis. Jadi relationship manager kalau kami kayak gitu. Ya. Wannabe tuh Afgan termasuk wannabe nggak sih? Iya, dulu Afgan. Lalu Budi Doremi. Budi Doremi betul. Budi Doremi dari nol banget juga dari pertama kali. Budi kalau manajemennya Olivia Jensen. Olivia Jensen sebelum pindah ke Dianita Tiastuti. Olivia sama aku tuh dari umur 15 tahun. Masih sekolah. Gitu. Berarti abis dari wannabe lalu dimulailah karir sebagai manajer artis. Iya. Kamu di wannabe berapa tahun? 5. Lama loh. Hampir sama tuh sama Global TV tadi. Dia orang yang loyal. Itu 5 pun karena aku hamil melahirkan dan jarak aku sama anak pertama tuh agak jauh. Jadi begitu pas dapet yang kedua nggak tega ninggalinnya. Tapi aku nggak bisa diem kan orangnya. Begitu udah selesai lahiran udah 3 bulan kerja mau balik kantor ini bayi gimana, mau diem aja nanti goyang gila gitu kan. Ya udah, jadi ya semua itu dimulai. Itu udah pada saat hamil anak kedua tuh Sheila udah ya berarti? Mulai casting, udah mulai. Tapi udah mulai pegang kan? Udah pegang, udah jadi manajer. Jadi Sheila adalah talent pertama. Permulaan semula dimulai dari Sheila Dara. Sama nih berarti. Lama nih proses Sheila. Sama-sama belajar. Sama-sama aku belajar, Sheila pun mulai turun terjun dari satu PH ke PH lain. Itu kan cukup ini ya Mas, kayak harus tahu karakter-karakter. Kalau produser ini sukanya begini, produser ini sukanya begini gitu kan. Karena banyak PH, nggak satu PH.
Paling sering screenplay Star Vision. Betul. Iya, Dua itu ya. Imaginary dong nanti. Imaginary kan udah sering juga nih. Makanya, alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Makanya. Udah kesekian kalinya. Kesekian kalinya. Lu kalau kerja sebagai manajer gini, suami komen gak sih? Komennya gimana? Ya maksudnya kita jadi manajer tuh plus minusnya adalah kan waktu kita fleksibel. Iya. Karena saking fleksibelnya kadang bisa nggak pulang. Iya, lu kan nggak bisa menjanjikan misalnya ya. Memang tidak 9 to 5, memang tidak 9 to 5. Ada bisa lu sehari gak kemana-mana nih, lu kerja dari rumah. Tapi besokan harinya dan 2-3 hari lagi lu baru mungkin pulang jam 10 malam gitu karena menemenin talent, ada Dari meeting. pertama sebelum nikah kan udah tahu gue di TV. Dia lebih parah ya. Lebih parah ya. Ini lebih teratur ya. Ini lebih teratur. Ini lebih teratur. Dan kebetulan juga suami gue kan di entertainment juga. Jadi ya Apa di bidang apa? dia di Gramedia. Udah dia di inilah ya. Jadi ya udahlah ya. Kalau misalkan lu harus ke luar negeri atau keluar kota nemenin talent syuting berhari-hari, itu di keluarga problem nggak? Berminggu-minggu tepatnya. Nah itu maksudnya. Ini gimana? Problem nggak lu? Enggak. Enggak ya? Deg-degan ada. Maksudnya, duh anak gue nih ya. Iya. Gimana nih ya? Gitu. Jadi biasanya, jadi kan aku pekerja iya, istri iya, Ibu juga iya. mama iya. Gitu. Biasanya aku ngelis kebutuhan anak-anak selama 3 minggu tuh apa aja, schedule sekolahnya gimana aja. Aku koordinasi ke miss-missnya masing-masing dan semua miss-miss lesnya. Karena les anak gue banyak. Gitu. Terus gue kasih share nomor telepon semua gurunya juga ke suami gue. Tentunya nyokap gue ada sih di rumah. Gue panggil dari Jogja, "Mah, help." Oh jadi kalau begitu setiap kali syuting nyokap langsung terbang ke Jogja. Sama kok. Gue juga mertua gue datangkan. Iya kan kayak gitu. Walaupun ada mbak tapi beda rasanya memang. Percaya. Betul. Tapi nyokap siap-siap saat ya kalau dibutuhkan gitu ya untuk jaga cucu ya. Nggak usah gue tanya sih dia langsung berangkat sih biasanya. Gitu ya. Dia biasanya, "Mel, kamu syuting keluar kota nggak?" "Iya nih mah, aku gini. Oke. Besok dia nyampe. Gue berangkatnya masih 3 hari lagi. Nyokap lu tapi waktu pertama kali lu kerja di TV komen gak deh? Komennya dulu itu karena gue kerja di TV itu sebenarnya dari magang. Dari magang itu gue semester akhir ya, skripsi kan. Dari magang terus itu balik ke Jogja, dipanggil masuk TV. Magangnya juga di Global? Iya, makanya di Global TV juga. Terus gue bilang, "Mah, kayaknya aku diminta nih di sini." "Boleh, tapi selesaiin dulu kuliah kamu." Iya, benar itu. Oke. Berarti boleh sebenarnya ya? Boleh. Kadang ada aja kerja yang pasti-pasti aja lah kayak gitu kan? Enggak. Kebetulan orang tua aku membebaskan selama itu di jalannya gitu. Jadi aku kejar tuh. Kejar kerja iya, kuliah iya. Dalam waktu pokoknya aku 3,5 tahun itu lulus. Sama kayak Sheila, encar juga otaknya, juga tinggi. Sheila nggak nyampe 3 tahun kalau anak itu. Aku 3,5 tahun selesai, alhamdulillah. Kamu tim ada berapa orang sekarang? Yang nemenin aku. Ya bantuin kamu tim kamu tim manajemen. Jujur ada admin doang, finance. Sama asisten pun cuman ada asisten Dinda sih. Tapi dengan memang talent yang kalau Sheila nggak pakai asisten, dia kan nggak mau pakai asisten. Sheila kayaknya enggak setiap syuting mandiri sekali loh dia. Sendiri aku paling aja. kan ke lokasi sekali-sekali. Kamu juga nggak perlu datang ke lokasi tiap hari kan kalau gitu enggak? Iya, mandiri sekali. Dia anak yang mandiri sekali. Sangat. Sama kok sama talent lu Dion. Sheila kalau udah kamu sama Dion pas kalau berdua sama-sama nggak ditemenin. Kalau ada Dion, alhamdulillah kalau gue. Sama siapa Dion? Oke. Aman lah ya. Udah ngerti, udah tahu gitu. Iya. Lu kan dengan deket sama Sheila tuh berarti udah bukan cuman profesionalitas, berarti sampai personal juga udah sangat dekat. Tadi dia baru cerita sama gue sebelum kita taping ya, Mel, kayak gitu. Berarti lu gimana biasanya membedakan pada saat
harus syuting atau misalnya harus ngambil pekerjaan tapi hubungan personal. Ini kan Sheila berarti dari single kan sama lu, bukan dari single lagi, dari remaja itu sampai sekarang punya keluarga. Nah, perubahan apa yang paling kamu ngerasakan? Karena gini, kalau menurut gua kita bertiga pasti ngalami hal yang sama. Kita lihat talent kita, manage talent kita dari dia masih dari remaja lah kayak gue kan sama Julie sama seperti itu juga kayak ya kan Julie Katy gitu kan, dari dia masih Julie masih SMA gitu gue udah megang sampai sekarang dia udah married, udah punya anak. Beda tuh maksudnya nanti bukan beda dalam arti gimana ya, maksudnya dia nggak udah keluasaannya itu pasti udah nggak seperti dulu kan. Banyak pertimbangan dalam mengambil sebuah pekerjaan kayak gitu loh. Itu lo temuin nggak di Sheila? Belum ya. Mungkin kalau nanti akhirnya Sheila punya anak baru ada perbedaan ya. Jadi dia tetap aja maksudnya dia nggak harus minta izin misalkan ke suami misalkan untuk ngambil peran atau apa. Dia punya kebebasan untuk menentukan kurang lebih gue pengen ini ngambil ini, gue pengen ngambil project ini atau gue enggak kayak gitu kan. Sebenarnya sebelum Sheila nikah aku bilang kan, Sheila nikah nih besok, kan waktu pas besoknya dia mau nikah, kebetulan aku lah ya, ngomong berdua lah ya. Aku juga yang ngurusin pernikahan kemarin. Dari hati ke hati lah ngobrol nih. Besok kalau ada film schedule apa segala macam, izinnya ke Vidi juga, bukan ke Bunda Ayah aja, aku bilang gitu. Iya, oke. Oh gitu aja kan, kayak dia, kayak Sheila. Iya, oke. Bilang loh Sheila, jangan udah mau syuting baru ngomong. Dari kamu bilang dari kamu bilang oke sama aku, info ya videonya. Iya, oke. So far aman-aman aja sih Mas. Tapi dia selalu ini urusan personal curhatnya juga lu. Kalau personal mengingat sesama perempuan nih biasanya lebih dekat kan. Kalau personal banget sih kayaknya enggak terlalu, tapi biasanya aku ngobrol ke bundanya, karena aku deket juga sama bunda kan. Kalau misalnya personal, biasanya aku yang duluan nanya. Udah ada feeling lah ya. Udah ada feeling. Apapun itulah, supaya aku duluan yang nanya, karena Sheila kan kalau nggak ditanya nggak. Udah harus bisa udah kenal lah pasti Mas Lul juga tahu lah. Ngerti. Udah feeling kan gimana harus gimana maunya apa sukanya bagaimana gitu. Apalagi talent kan beda-beda ya. Dia kalau Sheila mau dilihat kalau nggak ditanya nggak ngomong. Kalau yang lain gitu. Adinda gitu. Nah, soalnya dua yang lain tuh. Dinda nggak usah ditanya sih, nanya. Ngobrol seperti itulah. Tinggal berharap gimana caranya, siapa tahu berjodoh dapat job yang bertiga ya. Iya, aku pengen banget. Pernah nggak? Udah pernah ada yang nanya 2 dari 3 deh gitu. Walau kalau 2 dari 3 yang satu ngiri tuh nggak enak. Enak kan mendingan 1 atau 3, jangan 2. Kepengen banget cuman belum terjadi. Itu soalnya menurut gue satu hal yang mungkin karena 3-3-nya karakternya beda-beda. Jadi masih sangat mungkin. Sangat bisa. Siapa tahu abis ini ya. Amin. Bapak produser langsung gitu. Bapak produser dia langsung pinpoint ke lu di. Kita bikin lagi film seperti 30 hari mencari cinta dulu itu ya. Semoga Seven lagi abis itu. Kepengen banget sih, semoga aja bisa apapun itu. Dengan sekarang lu udah berarti punya berapa sih? 4, 5, 6 talent. 6 talent ya. 6. Akan gue pokoknya tiap tahun nambah lagi deh, kayak pengen nyoba yang beda deh gue gitu. Nyobain penyanyi misalnya gitu. Karena kan Tanjung Faisal nggak yang lu pegang kan sebagai aktor ya kan. Aktor aja. Gue pengen nyobain megang musisi atau yang ada aja deh dulu. Belum sih. Belum ada kepikiran ke sana sih gue. Kalau untuk penyanyi yang minta bantuin sih banyak. Jadi ya sambil jalan aja gitu. Tapi kalau untuk gue yang seriusin banget itu kan kalau misalnya gue udah megang satu tuh gue ngerasa harus bertanggung jawab. Setuju itu. Gue nggak mau setengah-setengah gitu. Itu kan komitmen ya. Iya, makanya Mel kenapa sih lo nggak nambah talent lagi? Mel kenapa? Nggak semudah itu. Gue nggak mau banyak tapi nanti nggak ngapa-ngapain yang ininya gitu. Mendingan sedikit tapi jangan kan berbulan-bulan, sebulan nggak ada kerjaan aja kita mikir. Itu beban loh. Beban. Padahal talentnya nggak apa-apa loh, kadang-kadang enggak orang mau break dulu tapi kok kosong ya. Gitu. Suka nanya nggak sih talent lo kalau lu suka discuss nggak misalnya
bulan ini kerjaan ini bulan ini, atau misalnya kalau dia mau break, aku minta break dulu ya. Pasti discuss dong, maksudnya semuanya kan pasti. Karena menyangkut jadwal kan. Menyangkut jadwal, iya. Kalau nggak ada job gimana? Misalnya, aduh kok sebulan nggak dapet, gimana lo mengkomunikasikan ke talent untuk sabar? Tidak semudah itu. Kan job sekarang nggak film aja ya? Iya. Brand kan banyak. Iya. Jadi karena agensi banyak. Kalau film ini kejar dibelokin. aja, iya, dibelokin. Pasti. Insya Allah, alhamdulillah sih ada aja sih. Sudah diatur sepertinya sama Allah juga. Amin. Ada aja yang masuk. Gitu. Jadi kalau goals ke depan yang belum kesampaian apa? Itu tadi yang utama. Main mereka bertiga atau? Main mereka bertiga, pengen mereka dalam satu project film atau web series. Yang kedua, anak-anak 3 itu mendapatkan BA Beauty. Bertiga sekaligus kalau bisa ya. Iya. Itu cita-cita dia. Amin ya, semoga kesampaian ya. Semoga kesampaian. Email, terima kasih banyak sudah ada di sini. Terima kasih Mas Tipa, terima kasih Mas Ulu. Terima kasih waktunya. Semoga lancar-lancar buat pekerjaan talentnya. Amin. Semoga kesampaian juga, bisa bermain tadi Sheila, Vita sama Dinda. Dan dapat BA produk kecantikan. Amin lancar-lancar semua pekerjaannya dan semoga kita bisa berkolaborasi. Terima kasih Mel. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode ke-163. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 164. Terima kasih.